Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 211. Harvey tersenyum dingin, lalu mengambil botol bir di atas meja dan membenturkannya ke kepala gangster itu. Gangster itu tertegun dan jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri. Orang ini, oh sial. Sepertinya bajingan ini adalah orang yang kejam. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sampah? Tidak perlu takut padanya. Dia mungkin mempelajarinya dari televisi. Dia hanya beruntung. Semua bawahan Kofei mengutuk, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Menurut mereka, menantu yang numpang ini tidak berguna, dan tidak akan berani melawan mereka. Ini sangat berbeda dari apa yang mereka dengar. Mandy juga tercengang. Meskipun Harvey telah mengalahkan Don di keluarga Zimmer sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Lagi pula, Don baru berlatih selama beberapa tahun. Namun, gangster ini berbeda. Mereka semua telah berbaur dalam masyarakat Riyadh dan semua mahir dalam keterampilan bertarung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey dapat dengan mudah melumpuhkan salah satu dari mereka. Mandy merasa tidak nyaman. Dia tidak pernah tahu bahwa suaminya yang tidak berguna memiliki sisi yang begitu kuat. Harvey, apakah kamu tahu bahwa ini adalah wilayahku? Kau menyakiti orang-orangku di wilayahku. Apakah kamu ingin mati? Kofei menggertakkan gigi dan menggeram. Dia sepertinya menganggap Harvey serius sekarang. Menantu yang masih numpang ini sebenarnya berani mengambil langkah lebih dulu dalam situasi ini. Ini menunjukkan bahwa dia berani, tetapi Kofei hanya terkejut, bukan takut. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan bertarungnya, bagaimana dia bisa melawan begitu banyak orang. Ditambah lagi, serangannya barusan mungkin hanya keberuntungan. Kofei, mari membuat kesepakatan. Ceritakan padaku keseluruhan ceritanya, dan aku akan membiarkanmu kali ini. Bagaimana? Harvey bertanya dengan santai saat dia bermain dengan asbak di atas meja, bertingkah seolah-olah orang yang baru saja memukul bukanlah dia. Hahaha, Kofei tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda? Membuat kesepakatan denganku untuk menyelamatkanku. Kau siapa? Apakah kau bermimpi atau otakmu tidak berfungsi? Oh, mungkin kamu harus melihatnya. Harvey mengambil ponselnya dan memutar video, lalu melemparkan ponselnya ke hadapan Kofei. Kofei memandangnya dengan jijik, tetapi tidak bisa mengalihkan pandangannya begitu pandangannya jatuh ke layar. Sudut mata kirinya berkedut terus-menerus, dan ekspresinya berubah beberapa kali. Video itu menunjukkan Liam dipukuli. Video itu awalnya dikirim oleh Tyson ke Harvey untuk tujuan pelaporan, tetapi itu berguna sekarang. Kofei menelan ludah perlahan setelah video selesai. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menatap Harvey, dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan video ini? Jika aku katakan aku mengunduhnya dari internet, apakah kamu percaya? Harvey mengangkat bahu dan tersenyum misterius. Apakah kita bisa membuat kesepakatan sekarang? Kesepakatan macam apa? Kofei bertanya dengan hati-hati. Katakan siapa yang menyuruhmu mengejar keluarga Zimmer, dan aku akan memberitahumu siapa yang mengambil video ini. Bukankah itu adil? Tanya Harvey ringan. Kofei mengejek, apa gunanya mengetahui siapa yang mengambil video itu? Kamu akan tahu siapa yang membunuh Liam dan melindungi dirimu sendiri. Lihat, aku menyelamatkan hidupmu. Harvey tidak gugup sama sekali. Dia tersenyum sambil bermain dengan asbak. Ekspresi Kofei berubah. Kenapa aku harus membuat kesepakatan denganmu? Jika aku mengalahkan kalian berdua, kamu harus mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Bukan begitu. Harvey menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu percaya apa yang aku katakan dalam situasi itu? Kamu adalah pria yang cerdas. Kamu harus tahu apa yang terbaik untukmu. Bukankah lebih baik mengungkapkan orang buangan itu dengan imbalan keselamatanmu? Bagaimana aku bisa percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Kofei bertanya dengan dingin. Aku tidak perlu membohongimu. Aku sama sekali tidak mendapat manfaat dari membohongimu. Bahkan jika kamu membiarkan kami pergi hari ini, tidak akan sulit bagimu untuk mengejar kami lagi besok, kan? Harvey mengangkat bahu. Kofei menatapnya dengan penuh perhatian. Harvey sama sekali tidak khawatir. Dia berbalik dan tersenyum pada Mandy. Mandy meraih lengan baju Harvey dan berbisik, Harvey, apa yang kau tunjukkan padanya? Kenapa dia begitu gugup? Bukan apa-apa. Itu hanya video biasa, dan itu sangat berarti baginya, Harvey menjelaskan dengan santai. Bagaimana kamu mendapatkan video itu? Mandy tidak percaya. Bagaimana Harvey bisa memiliki sesuatu yang sangat berarti bagi Kofei? Bab 212. Temanku mengirimkannya kepadaku, Harvey menjelaskan dengan samar, lalu melanjutkan, pokoknya, kita bisa mencari tahu siapa di balik semua ini, lalu kita bisa pergi dengan selamat. Hal-hal lain tidak penting, oke. Mandy menggertakkan giginya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun video itu membingungkannya, dia hanya ingin pergi karena dia takut dengan tempat ini. Ekspresi Kofei berubah, dan dia berkata setelah beberapa saat, kita bisa buat kesepakatan, tetapi saya perlu mengkonfirmasi kebenaran masalah ini sebelum membiarkan kalian pergi. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan tinggal, tetapi kamu harus membiarkan istriku pergi dulu. Aku akan memberitahumu setelah dia pulang dengan selamat. Kofei tampak tidak senang dan menatap Harvey tanpa berbicara. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Cat, saya akan tinggal di sini. Apakah kamu masih khawatir bahwa aku tidak akan memberitahumu? Selain itu, kamu bisa menunggu sampai kamu memastikan kebenarannya sebelum memberitahuku siapa yang berada di balik layar. Biarkan istriku pergi dulu agar aku bisa tenang, kalau tidak, aku tidak bisa mempercayaimu. Kofei terdiam, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setuju. Jika itu masalahnya, aku akan membiarkan kakak ipar pergi dulu. Meskipun Kofei telah dibutakan oleh pikiran jahat sebelumnya, dan cara dia melakukan sesuatu agak ekstrim, dia sudah tenang sekarang. Baginya, berita Harvey lebih penting sekarang. Jika dia tidak menanganinya dengan hati-hati, dia mungkin akan berakhir seperti Liam. Status, kekuasaan, dan wanita. Dia tahu mana yang harus dia prioritaskan sekarang. Minggir. Kofei melambai pada bawahannya dengan acuh. Bawahannya saling memandang, lalu dengan cepat memberi jalan, dan membukakan pintu. Harvey, kau, Mandy tercengang. Kenapa dia membiarkannya pergi? Apa yang akan Harvey lakukan jika aku pergi? Pulanglah lebih dulu. Jangan khawatir, aku akan segera pulang. Mengemudilah dengan hati-hati, Harvey tersenyum dan berkata lembut. Dia kemudian memberikan Mandy kunci mobil. Mandy menggigit bibirnya dan menolak untuk pergi. Jika kamu tetap di sini, itu akan merepotkanku bahkan jika aku ingin melarikan diri nanti. Ingat, telepon aku ketika kamu sampai di rumah. Percaya padaku, oke, kata Harvey lembut. Mandy ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan lengan bajunya dan berbisik, harap berhati-hati.
Aku akan kembali dan mendapatkan bantuan. Jangan. Ingatlah untuk meneleponku dan ikuti perintahku, kata Harvey tegas. Setelah itu, Mandy masuk ke Porsche dan pergi dengan cepat. Mandy meneleponnya sekitar setengah jam kemudian. Harvey menghela nafas lega ketika dia mengatakan bahwa dia telah tiba di rumah. Dia tahu bahwa urusan hari ini tidak akan sesederhana itu, tetapi dia tidak pernah mengira Coffey akan menjadi orang yang mengacaukan mereka. Coffey berkata dengan tidak sabar setelah Harvey mengakhiri panggilan. Hei, aku membiarkan istrimu pergi sesuai kesepakatan. Katakan siapa yang membunuh Liam. Meskipun Coffey tidak sabar, dia juga cukup gugup. Dia telah menanyakan hal ini melalui saluran khusus sebelumnya, dan meskipun situasinya cukup tegang di luar sana, dia yakin Liam terbunuh. Coffey hanya berpura-pura tenang saat ini. Karena kamu telah mengetahui bahwa berita itu benar, apa yang kamu takutkan? Aku pasti akan memberitahumu. Harvey tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol untuk merekam. Bisakah kamu memberitahuku terlebih dahulu siapa yang memintamu untuk mengganggu keluarga Zimmer? Siapa itu? Apa alasan mereka? Harvey, jangan main-main. Aku sudah memberimu cukup kelonggaran. Ekspresi Coffey gelap. Aku akan memberimu waktu berpikir. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya. Kenapa terburu-buru? Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan memberitahumu? Harvey tersenyum dan kemudian dengan lembut bertepuk tangan. Suara langkah kaki langsung datang dari segala arah. Ratusan orang tiba, dan daerah itu penuh sesak dalam sekejap. Meskipun Coffey memiliki lebih dari 20 anak buah, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan ratusan orang. Coffey tercengang. Dari mana orang-orang ini berasal? Apakah pertanian tidak ditutup hari ini? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Pada saat itu, Tyson perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Ekspresi Coffey berubah ketika dia melihat wajah Tyson. Tete Tyson Woods, apa artinya ini? Apakah ini semua anak buahmu? Coffey, apa yang merasukimu? Beraninya kamu memprovokasinya. Tyson tersenyum kecil. Apa maksudmu? Coffey bingung. Dia akan mengganggu Zimmer karena Zack memintanya. Mungkinkah Zack dan Tyson bekerja sama untuk melawannya? Namun, Zack tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari ini. Bab 213. Tyson berjalan ke Harvey dengan hormat, membungkuk, dan berkata, Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Coffey tertawa melihat kejadian itu. Tyson, apa kamu gila? Apakah kamu memanggilnya, menantu yang numpang ini, Tuan? Kita berdua memiliki status yang sama di New Hee. Apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tahu bahwa orang ini hanya orang yang tidak berguna? Tyson hanya mendongak sedikit tanpa menurunkan tangannya, lalu mencibir. Coffey, tidakkah kamu mengerti? Sepertinya kamu cukup bodoh. Coffey menyipitkan matanya. Meskipun Tyson datang ke sini dengan banyak pria, apakah dia berani melakukan sesuatu? Jika dia melakukannya, dia akan melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tyson Woods, kamu tidak akan membuatku takut. Aku memiliki seseorang yang mendukung saya, dan sepertinya kamu tidak mengetahuinya. Jika sesuatu terjadi padaku hari ini, kamu juga akan dapat akhir yang buruk. Apakah kamu berani ikut campur dengan urusanku? Coffey menggeram. Tyson tertawa dan tidak menjelaskan. Ada alasan mengapa dia tidak berani menyentuh Coffey di masa lalu. Bagaimanapun, Coffey memiliki pendukung yang kuat, dan jika dia menyakitinya, dia akan mendapat masalah serius. Namun, itu berbeda sekarang. Harvey membawanya untuk menyingkirkan Liam kemarin, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam menyingkirkan yang ini juga. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Harvey hanyalah menantu yang tidak berguna, Tyson tahu bahwa Harvey memiliki banyak orang yang mendukungnya. Selain itu, dia telah menjalankan semuanya selama beberapa tahun. Siapa yang tahu berapa banyak kartu tersembunyi yang dia miliki? Tyson berhenti berbicara saat itu karena dia tahu dia tidak bisa berbicara di depan Harvey. Coffey senang melihat Tyson tetap diam. Dia pikir Tyson takut padanya. Karena kamu tahu tentang latar belakangku, cepatlah pergi dengan orang-orangmu. Apakah kamu ingin aku mengusirmu? Sementara itu, Harvey tiba-tiba berdiri dan tersenyum. Tuan Chad, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang membunuh Liam? Siapa? Mungkinkah Tyson? Tidak mungkin. Tyson setara dengan Liam dalam hal kekuatan dan keterampilan. Bagaimana dia bisa membunuh Liam? Dia belum begitu cakap, Harvey berkata dengan tenang. Yang membunuh Liam adalah aku. Kamu. Hahaha, kamu hanya sampah. Dan sekarang, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu membunuh Liam. Coffey tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Bawahannya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak juga. Hahaha, dia pasti sudah gila. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia membunuh Liam? Apakah dia tidak tahu siapa Liam? Bagaimana dia bisa berbohong tentang hal itu dengan santainya? Orang ini melakukan stand up komedi, kan? Dia sangat lucu. Aku bisa dengan mudah menjatuhkannya hanya dengan satu tendangan. Beraninya dia bertindak keras di depanku. Harvey terdiam. Bab 214. Tyson perlahan mengangkat kepalanya, matanya dingin. Dia bertanya dengan serius, Tuan, apakah Anda membutuhkan saya? Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, dia berani menargetkan istriku, jadi aku akan melakukannya sendiri. Kalau tidak, aku akan menjadi pria seperti apa? Harvey berjalan menuju Coffey setelah dia selesai berbicara. Coffey tanpa sadar melangkah mundur dan kemudian mengutuk dengan marah. Apa yang sedang coba kamu lakukan? Beberapa bawahannya memegang pipa baja dan berdiri di depan Coffey, siap bertarung. Harvey terus berjalan. Bawahan Coffey berteriak dan bergerak untuk menyerangnya. Harvey dengan mudah menghindari pipa baja, dan dia memutar asbak di tangannya dengan santai. Bam, bam, bam. Mereka semua memegangi kepala mereka dengan tangan mereka lemas. Orang-orang ini terlihat jangkung, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Harvey sekarang, meskipun hanya sesaat. Coffey terkejut, tetapi hanya mencibir pada Harvey. Dia mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Harvey kemungkinan besar benar. Dia pasti bisa membunuh Liam dengan skillnya. Coffey akan menamparkan siapapun yang berani mengatakan bahwa Harvey tidak berguna. Jika dia dianggap dengan keterampilan seperti ini, maka seluruh New Hee tidak berguna. Smash, smash, smash. Beberapa bawahan lagi tersungkur ke tanah, meratap. Wajah Coffey memucat, dan dia melangkah mundur hingga menabrak dinding. Dia kemudian akhirnya berkata, Harvey, dibandingkan dengan latar belakang saya, keluarga Zimmer praktis adalah anak berusia 3 tahun. Saya pikir kamu lebih baik. Harvey melemparkan asbak ke wajah Coffey sebelum dia bisa selesai berbicara. Bab 215. Coffey menutupi wajahnya dan meratap dengan menyedihkan saat darah menyembur keluar dari hidungnya. Jika Zack melihat ini, dia akan menggigil karena dia juga pernah dipukul oleh Harvey dengan asbak. Namun, dia tidak akan pernah berharap bahwa Harvey akan melemparkan asbak ke seseorang seperti Coffey. Dia sama sekali tidak peduli dengan latar belakangnya. Coffey sekarang bertanya-tanya apakah orang di depannya benar-benar menantu yang membantu istrinya mencuci kakinya dan membantu ibu mertuanya mencuci toilet, seperti yang dikatakan rumor. Status menantu legendaris dari keluarga Zimmer itu lebih buruk dari seekor anjing, tapi bagaimana dia bisa begitu kuat?
Siapa yang berada di balik semua ini? Harvey bertanya dengan dingin. Dia melemparkan asbak dan meraih leher Kofei dengan tangan kirinya. Wajah Kofei memucat, tapi dia masih berkata dengan suara serak, Harvey, kita punya aturan sendiri di lingkaran kita. Lebih baik kau bunuh aku, atau aku akan membuat seluruh keluarga Zimmer mati bersamamu besok. Kamu sangat tidak masuk akal. Aku sudah memberitahumu siapa yang membunuh Liam, tetapi kamu tidak memberitahuku siapa di balik semua ini. Aku sedikit kecewa padamu. Harvey menggelengkan kepalanya dan melepaskan leher Kofei. Pukul dia sampai dia mengatakannya. Tyson mengangguk dan membungkuk, lalu berjalan ke arah Kofei dan menendangnya. Dia melakukannya sendiri karena Harvey mengawasinya. Bawahan Kofei terkejut. Mereka semua menatapnya. Apakah menantu yang numpang ini tidak berguna? Mengapa keterampilannya begitu baik? Bahkan Tyson, tiran lokal, bertingkah seperti anak kecil di depannya. Siapa yang menyebarkan desas-desus palsu itu? Itu bisa membuat seseorang terbunuh. Tyson Woods, aku akan mengingatmu. Kamu seharusnya tidak memprovokasi orang yang mendukungku. Tyson Woods, tidakkah kamu takut bahwa aku akan membalas dendam? Buat mereka berhenti. Kamu masih punya waktu untuk berhenti. Cukup, berhenti memukulku. Aku akan mengatakannya, oke. Kofei sangat keras kepala pada awalnya, tetapi tendangan Tyson semakin keras. Itu sangat menyakitkan baginya, dan dia menyerah setelah beberapa menit. Tyson melangkah masuk dan berkata dengan dingin, Kofei, jika saja kamu mengatakannya lebih awal, kamu tidak akan menderita seperti ini. Kamu sedikit sombong, bukan? Kofei menatap Tyson dengan tajam dan berkata, Tyson Woods, tidakkah kamu takut aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah ini? Tyson mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu mau, tetapi aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Katakan, kesabaranku menipis. Katakan siapa yang merencanakan semua ini. Ceritakan keseluruhan cerita tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Jika kamu berani menyembunyikan sesuatu dariku, aku akan membiarkan orang-orang di belakangmu mengambil mayatmu, kata Harvey dingin. Bab 216. Kofei bergidik tanpa sadar. Dia tidak takut pada Tyson, tetapi dia merasa bahwa dia tidak boleh menyinggung Harvey. Dia punya firasat bahwa Harvey 100 kali lebih menakutkan daripada Tyson. Dia gemetar sebentar sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah ide Zack. Dia memberiku $300.000 untuk melakukan ini. Zack, itu dia. Harvey terdiam. Meskipun dia telah menduga bahwa Zack pasti ada hubungannya dengan masalah ini, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia adalah dalang di baliknya. Bocah kaya itu tidak pandai dalam hal apapun, tetapi kadang-kadang dia sangat pandai merencanakan dengan diam-diam. Harvey menyalakan teleponnya dan melemparkannya ke Kofei, lalu berkata dengan dingin, katakan dengan jelas dan jangan lewatkan satu pun kata. Kofei tanpa sadar menundukkan kepalanya karena dia tidak berani menatap Harvey secara langsung. Lagi pula, dialah yang merencanakan untuk mengambil Mandy secara paksa. Jika Harvey tahu tentang itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Bahkan mungkin lebih buruk daripada sekarat dalam kematian yang menyiksa. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, terus pukul dia. Aku akan mengatakannya. Kofei tampak bingung dan berkata dengan cepat, Zack ingin aku mengganggu pembangunan The Commercial Center. Dia juga ingin aku tidur dengan Mandy dan mengeksposnya di New. Jika itu terjadi, Mandy akan dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Ekspresi Harvey menjadi sangat dingin sehingga orang-orang di ruangan itu hampir menggigil. Harvey tidak akan memperhatikan masalah sepele dari The Commercial Center keluarga Zimmer. Akan baik-baik saja membiarkan Zack pergi karena masalah ini telah diselesaikan. Namun, dia berusaha memanfaatkan Mandy. Itu adalah hukuman mati mutlak. Harvey tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Mandy. Habisi dia. Mulai hari ini, tidak akan ada coffee chat di New. Harvey berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan keluar dari restoran. Tuan, saya telah melakukan semua yang Anda katakan. Tolong lepaskan saya, tolong. Coffee berteriak minta ampun. Dia berlutut di lantai. Harvey tidak menoleh. Hatinya penuh dengan niat membunuh saat itu. Tuan. Coffee sangat ketakutan, dan terus merendahkan diri. Sekarang dia sepenuhnya percaya bahwa Liam dibunuh oleh menantu yang numpang di depannya ini. Tyson mengabaikannya begitu saja. Setelah bawahan Tyson menahan Coffee dan anak buahnya, dia mengantar Harvey pulang dengan mobilnya. Bab 217. Di rumah Zimmer, Mandy sangat gelisah. Lilian mencibir dengan dingin, apa yang membuatmu begitu cemas? Dia hanya menantu yang tidak berguna. Bahkan jika dia mati sekarang, tidak apa-apa selama dia memastikan keselamatanmu. Sebenarnya, itu lebih baik jika dia mati, kamu tidak harus melalui proses perceraian. Ibu, kalau bukan karena dia, aku tidak akan bisa pulang hari ini. Mandy sangat ketakutan saat ini. Jika Harvey tidak menemukan cara untuk membiarkannya pergi, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Jadi apa? Meskipun dia menyelamatkanmu hari ini, masalah mengenai The Commercial Center belum terselesaikan. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah utama, keselamatanmu hanya sementara. Lilian jahat, tapi tidak bodoh. Dia segera menunjukkan inti masalahnya. Cynthia setuju dan berkata, kakak, jangan khawatir. Saya pikir Harvey mengada-ngada. Dia takut kamu akan menceraikannya, jadi dia menemukan seseorang untuk bertindak hanya untuk membuatmu berterima kasih padanya. Kamu tidak boleh tertipu. Mungkin dia akan kembali sebentar lagi. Tepat ketika Cynthia mengatakan itu, pintu didorong terbuka, dan Harvey masuk tanpa cedera. Cynthia mendengus dan berkata, sepertinya tebakanku benar. Lilian juga membenci Harvey, dan sedikit mempercayai apa yang dikatakan Cynthia. Mungkin tidak ada coffee chat sama sekali, semua itu bisa saja diatur oleh Harvey. Menantu yang numpang ini benar-benar menjijikan. Mandy memelototi ibu dan adiknya. Kedua orang ini belum pernah mengalami apa yang terjadi pada Harvey dan dia sebelumnya, jadi mereka hanya menebak-nebak. Namun, dia secara pribadi mengalaminya dan mengerti bahwa Harvey telah membayar mahal untuknya. Melihat Harvey berjalan ke ruang tamu, dia bergegas ke arahnya dan melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, dia berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Apakah masalahnya sudah selesai? Saya baik-baik saja. Harvey tersenyum. Aku tidak menyangka kamu begitu khawatir padaku. Mandy tersipu setelah mendengar itu, lalu bergumam pelan, aku hanya takut membuang-buang biaya pengobatan. Harvey tersenyum dengan penuh kasih, lalu berkata, baiklah, jangan bicarakan ini. Masalah ini telah diselesaikan dan konstruksi dapat dimulai dengan lancar besok. Hah, sudah terpecahkan. Mandy tidak percaya. Apakah semudah itu membujuk orang seperti Coffey? Mengapa Harvey mengatakan bahwa masalah itu diselesaikan dengan begitu mudah? Lilian mencibir dengan dingin. Cynthia benar-benar pintar. Seseorang mengarang ini karena dia takut diusir. Harvey, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan mengundang orang-orang dari kelompok pria untuk bertindak denganmu untuk mendapatkan kepercayaan kami. Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Harvey berkedip bingung dan bertanya, Ibu, apa yang kamu bicarakan?
Lilian melanjutkan dengan kejam. Harvey, apakah kamu begitu takut dikeluarkan oleh kami? Kamu melakukan pekerjaan kotor seperti itu hanya untuk meyakinkan kami bahwa kamu tidak berguna. Kamu bahkan membiarkan orang mengganggu proyek istrimu dan memanfaatkannya untuk naik level. Kamu sangat tidak tahu malu. Harvey mengerutkan kening setelah mendengar ini. Bu, jika kamu tidak punya bukti, jangan membuat asumsi liar. Orang luar akan berpikir bahwa aku benar-benar melakukan hal ini jika mereka mendengarnya. Cynthia berkata dengan santai, jika kamu tidak mengada-ada, maka kamu harus menjelaskan. Bagaimana kamu kembali hidup setelah bertemu dengan Covey? Kamu bahkan memecahkan masalah. Apakah kamu pikir kami tidak tahu siapa Covey Chat? Bahkan di sekolah kita, banyak orang tahu tentang dia. Dia adalah seorang maestro dalam game Riyadh. Kamu, seorang bajingan yang tidak berguna, tidak dapat memprovokasi karakter seperti dia. Ekspresi Harvey berubah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menyingkirkan Covey. Bahkan jika dia mengatakannya, ibu mertuanya tidak akan mempercayainya. Mandy awalnya sangat mempercayai Harvey, tetapi dia terkejut saat melihat ekspresi Harvey. Dia kemudian berbisik, Harvey, beritahu aku, apakah kamu yang berada di balik semua ini? Kata-kata yang diucapkan kepadaku, apakah kamu memberitahu Covey apa yang harus dikatakan? Mandy bergidik ketika dia memikirkannya. Jika Harvey adalah dalam dibalik insiden ini, itu akan sangat menakutkan. Harvey tampak tak berdaya dan berkata, sayang, kamu ada di sana barusan, tahukah kamu? Covey hampir memerintahkan seseorang untuk memukuliku sampai mati. Bagaimana aku bisa menjadi dalang dibalik semua ini? Itu adalah orang lain. Siapa itu? Katakan siapa itu? Mandy menuntut dengan gemetaran. Harvey berkata dengan serius, Zack, bab 218. Sebelum Mandy Zimmer bisa mengatakan apa-apa, Lilian Yates menyela. Harvey York, bisakah kamu setidaknya lebih masuk akal ketika kamu menyalahkan orang lain? Covey Chat mengejar proyek keluarga kita. Apa yang akan diperoleh Zack Zimmer jika proyek itu gagal? Lilian mengejek Harvey. Tujuannya adalah untuk menendang Mandy keluar dari Zimmer. Harvey menjawab dengan cemberut. Lelucon yang luar biasa. Jika dia menyingkirkan Mandy, siapa yang akan menangani proyek? Zack tidak sebodoh itu. Mengapa dia melakukan itu pada sepupunya? Sudah berhenti menghasut. Kamu mungkin mengatur ini untuk menghindari perceraian. Kamu hina. Aku bosan denganmu omong kosong. Menghilanglah. Lilian menolak untuk mempercayai apapun yang dikatakan Harvey dan bahkan mencoba menyalahkan Harvey atas apa yang terjadi. Keluarga Zimmer tidak akan mentolerir seseorang dengan pikiran tercela seperti itu. Jadi pergilah. Aku masih bertanya-tanya mengapa nenek Zimmer membawamu masuk ke sini. Cynthia Zimmer bergabung untuk mempermalukan Harvey. Pergilah, Harvey. Kata Mandy dengan ekspresi kecewa saat dia juga mulai percaya bahwa Harvey ada hubungannya dengan itu. Harvey menatap Mandy dalam-dalam dan menghela nafas saat dia tahu bahwa menjelaskan tidak akan ada gunanya saat itu. Sepertinya dia akan pergi ke tempat event Xavier lagi. Dia kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Malamnya, Zack mondar-mandir sambil memegang ponselnya. Dia bersemangat. Layarnya menunjukkan kontak chat. Dia akan mendapatkan setiap informasi dengan satu panggilan, tapi dia ragu-ragu. Bagaimana jika ada yang salah? Bagaimana jika chat mendapat masalah? Zack khawatir. Setelah ragu-ragu selama sekitar 1 jam, dia akhirnya tidak bisa menahan godaan dan menelepon chat. Beberapa saat kemudian, panggilan itu tidak dijawab. Zack tercengang untuk beberapa saat, sebelum dia memberikan tatapan licik dan bergema saat dia berpikir bahwa orang seperti Chat tidak akan tidur sepagi itu. Dia berasumsi bahwa Chat kemungkinan besar sedang melakukan bisnisnya pada saat itu. Setelah memikirkan itu, Zack menghela nafas lega. Zack, bagaimana situasinya? Sean Zimmer bertanya sambil berjalan mendekati Zack dengan piamannya. Dia juga khawatir meskipun rencana Zack hampir sempurna, mereka akan mendapat masalah jika itu terungkap. Ayah, aku baru saja menelepon Chat tapi tidak dijawab. Dia kemungkinan besar sedang melakukan sesuatu. Zack menjawab dengan seringai. Sean menyeringai penuh arti setelah dia mengerti maksud Zack. Mandy wanita yang cantik, Chat sangat beruntung memilikinya. Sean menghela nafas. Hah, sepertinya rencana kita berhasil dengan sempurna, ayah. Mandy akan selesai setelah kakek mendengar tentang ini. Zack berseru dengan seringai licik saat dia tahu bahwa Zimmers menganggap serius reputasi mereka, akan sangat memalukan untuk tidak mengusirnya dari keluarga. Kita ada pertemuan keluarga besok pagi, cari waktu yang cocok untuk mengeksposnya, tidak perlu menahan diri, perintah Sean. Zack mengangguk karena mimpinya akhirnya akan menjadi kenyataan, dia tidak akan melihat Mandy dan Harvey lagi, dan proyek itu akhirnya akan menjadi miliknya. Mandy, saya masih harus berterima kasih kepadamu karena telah mendapatkan dana untuk proyekku, sekarang saatnya untuk mengembalikannya, tolong jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena melawanku. Kamulah yang membawa dirimu ke kematianmu sendiri. Bukan tanggung jawabku untuk menyalahkan. Zack berbicara pada dirinya sendiri dengan tatapan licik dan jahat. Bab 219. Keesokan harinya, Zack tiba lebih awal di perusahaan. Dia menunggu yang lain di ruang konferensi. Dia tidak sabar untuk mengekspos Mandy di depan semua orang, maka dia juga akan menemukan orang lain untuk mendukungnya secara lisan. Setelah beberapa saat, semua orang datang satu persatu, kecuali Mandy. Di mana Mandy? Bukankah dia seharusnya melaporkan kemajuannya? Senior Zimmer bertanya dengan nada dingin. Dia tersinggung karena dia harus menunggu Mandy. Zack mencibir dan melakukan kontak mata dengan wanita lain. Kakek, tidak akan aneh jika dia tidak datang hari ini. Dia mungkin sedang bersenang-senang dengan beberapa pria sembarangan. Queen Zimmer berkata sambil menyeringai. Berhenti bicara omong kosong. Kakek masih di sini. Jaga kata-katamu. Perhatikan kata-katamu. Kerumunan kerabat yang mendukung rencana Zack Zimmer mulai meninggikan suara mereka, membuatnya terdengar seperti sesuatu yang tidak boleh diekspos. Zack tahu sikap senior Zimmer dengan sangat baik. Senior Zimmer menganggap serius reputasi Zimmer dan karenanya dia dengan sengaja mengatur beberapa kerabat untuk mengangkat topik tersebut. Zack percaya diri karena dia berpikir bahwa Covey Chat memang telah tidur dengan Mandy Zimmer. Apa yang dihebohkan? Apa aku terlihat sedang bercanda? Queen Zimmer menjawab dengan nada dingin dan wajah serius. Setelah mendengar bantahan Queen, bahkan mereka yang tidak mengetahui rencana Zack pun terkejut. Jika dia tidak bercanda, apakah itu berarti itu benar? Mandy Zimmer benar-benar berselingkuh. Sungguh memalukan. Queen, apa yang kamu katakan? Senior Zimmer bertanya dengan serius. Jika keluarga kelas 2 seperti Zimmer ingin masuk ke kelas yang lebih tinggi, mereka akan membutuhkan uang dan kekuasaan serta citra yang baik. Keluarga Zimmer tidak akan mentolerir aib seperti itu. Mereka akan mengusir Mandy jika dia benar-benar melakukan sesuatu seperti ini terlepas dari kontribusinya terhadap keluarga. Kakek, aku bukan tipe orang yang mengatakan hal-hal sembarangan tanpa bukti. Kamu bisa bertanya pada Zack apakah kamu tidak percaya padaku. Dia tahu lebih banyak daripada aku. Queen menjawab. Semua orang memandang Zack karena itu masalah cukup serius. Zack, bicaralah. Senior Zimmer memerintahkan dengan cemberut. Zack melirik Queen karena dia belum berencana untuk melibatkan dirinya.
Kakek, saya pikir lebih baik kamu bertanya pada Mandy ketika dia tiba, karena ini adalah urusan pribadinya. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Zack menyalahkan Mandy sambil gagap dengan sengaja. Tidak perlu menunggunya, aku memintamu untuk berbicara. Kamu bisa keluar jika kamu menolak. Senior Zimmer mengancam sambil memelototi Zack. Kakek, jika kamu bersikeras, tolong berjanjilah bahwa kamu tidak akan marah karena kamu memintaku untuk memberitahumu. Zack berakting khawatir sambil mencoba menciptakan citra dirinya yang berbakti dan patuh. Aku berjanji. Senior Zimmer menjawab dengan ekspresi kesal. Melihat ekspresi Senior Zimmer, Zack diam-diam mencibir. Kakek, yang menyebabkan masalah ini adalah preman terkenal di Nyunggi bernama Kofei Chan. Dia tipe pria yang lebih suka negosiasi lunak. Saya mengatur pertemuan untuknya dan Mandy tadi malam, tapi kudengar Mandy belum pulang sejak itu. Zack mulai menjebak Mandy. Kofei Chan. Kerumunan tersentak karena mereka semua tahu bahwa Chat adalah preman yang cukup kuat di Nyunggi. Tidak akan sulit untuk memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Mandy jika Mandy tinggal di sana semalaman. Kerumunan tercengang karena mereka tidak menyangka Mandy akan melakukan hal seperti ini. Zack, apakah kamu yakin itu benar? Ya, itu penting untuk citra kami. Kamu tidak bisa hanya mengoceh tentang hal seperti ini. Upaya kita semua akan berakhir sia-sia jika apa yang dikatakan Zack benar. Kerumunan sudah diatur oleh Zack untuk membuat Senior Zimmer berpikir bahwa Mandy telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Zack telah menunggu untuk mengusir Mandy. Itu adalah alasan yang tepat pada saat itu. Zack, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Senior Zimmer bertanya setelah dia menghela nafas. Bab 220. Kakek, meskipun aku tidak bisa memastikan apa yang terjadi kemarin, tapi memang benar Mandy tidak pulang tadi malam. Zack Zimmer berkata sambil dengan sengaja membuat tampilan prihatin. Kakek, tidak peduli apa kebenarannya, karena Mandy pergi untuk bernegosiasi untuk proyek kita, kurasa kita tidak harus menyalahkan. Zack terus menjebak Mandy Zimmer. Bam! Senior Zimmer melemparkan gelasnya ke lantai. Saya tidak peduli apakah ini tentang proyek kita atau tidak. Jika dia benar-benar mempermalukan keluarga kita, saya tidak akan memaafkannya. Senior Zimmer mengancam. Tolong jangan katakan itu, Kek. Bahkan jika dia melakukan sesuatu seperti itu, dia melakukannya untuk kita. Ya, Kek, kita harus mencoba memahaminya, karena dia sudah bermasalah dengan suami yang tidak berguna. Berbicara tentang Harvey York membuatku marah. Memalukan sekali hal-hal seperti ini terus terjadi. Mungkin itu adalah nasib buruk yang dibawa oleh sampah yang tidak berharga itu. Aku sudah mengatakannya bukan. Apa yang mungkin bisa dikerjakan seorang wanita? Dia masih ingin menjadi manajer proyek perusahaan kita. Apa lelucon? Tidak berharga seperti suaminya. Dia lebih tidak berharga darinya. Kita harus membiarkan Zack menangani ini. Dia harapan sejati keluarga kita. Apa yang sudah terjadi? Terjadi. Sekarang kita akan menjadi lelucon Nyunggi. Kerumunan bergosip terlepas dari rencana Zack karena mereka semua khawatir tentang konsekuensinya. Setelah mendengar komentar orang banyak, Senior Zimmer sudah terlihat marah. Pada saat itu, Mandy akhirnya masuk ke ruangan. Dari mana kamu? Kenapa kamu begitu terlambat? Senior Zimmer memarahinya karena marah. Kakek, aku sedang mengatur beberapa file untuk dikirim ke York setelah ini. Itu sebabnya aku terlambat. Mandy menjawab dengan mata sedikit merah saat dia menangis tadi malam karena dia berpikir bahwa Harvey ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Mengatur arsip, atau menata pakaianmu. Kulihat matamu masih merah. Tadi malam menyenangkan bukan? Apakah kamu mandi? Mengapa baunya sangat buruk? Queen Zimmer mengejek Mandy sambil memasang tampang jijik.